Et puis de la Formule 1 qui se conjugue, vous allez le voir, avec la recherche médicale. À l'initiative de nombreux chercheurs et chirurgiens, un grand laboratoire international sur les maladies du cerveau pourrait bientôt voir le jour à Paris. L'objectif est de trouver des traitements contre la sclérose en plaques ou... Prendre la direction générale du groupe Ferrari depuis peu, c'est déjà beaucoup pour un seul homme. C'est égoïste, donc c'est de m'en servir au profit des autres. Et nombreux sont ses amis proches qui mettent leur notoriété au service de l'ICM. À commencer par Michael Schumacher, le champion du monde contribue financièrement au projet et donne également de son temps. Pour réunir les 60 millions d'euros nécessaires à la construction d'un centre de 20 000 le week-end dernier, ce sont deux donateurs de l'ICM tirés au sort qui ont eu la chance d'effectuer un tour de circuit en Ferrari avec Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Une action de sensibilisation spectaculaire, mais malheureusement des plus nécessaires. Sclérose en plaques, Parkinson ou Alzheimer, pour ne citer que les plus répandues, des maladies qui ne cessent de progresser avec l'allongement de la durée de la vie. Ewan Mania dimanapun Anda berada, spesial hari ini gara-gara Asa saya harus nonton Netflix sehingga kartu kredit yang sudah macet harus saya nyalakan lagi karena 2 tahun saya benar-benar di rumah menghindari COVID, dan kita sudah melihat bagaimana dokumentasi perjalanan Michael Schumacher, dan kita akan melihat bagaimana Netflix ini bisa lebih menghipnotis para Ewan Mania yang ada di manapun Anda berada. Dan Asa, apa kabar? Sudah siap dengan merah-merah, Asa? Siap, merah-merah. Ya, ini buat yang nonton F1 dulu waktu saya di TV mungkin agak ketawa-ketawa ini. Kenapa, kok ngomongin Schumacher katanya kayak gitu. Katanya ABS. Ya. Enggak. Nah, tapi bagaimana koleksi saya Schumacher banyak loh di belakang. Cuma nanti ada yang lebih banyak lagi tampil habis ini gitu. Jadi, masih kita rahasiakan ya. Siapa beliau karena udah jelas punya. Kalau Anda ngaku Ewan Mania, itu mbahnya Ewan Mania. Kalau Anda mau mengaku fotografer F1, ini mbahnya fotografer juga. Tapi yang jelas saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang WA ke saya banyak bertanya. Semuanya kasih emoji sedih. Kenapa Michael Schumacher balapan dengan ban bekas? Pada kasih emoji sedih. Saya bilang, salah Anda. Anda jangan melihat itu dari sisi ekonomi, tapi dari IQ. Bagaimana Michael Schumacher lebih memilih ban bekas daripada ban baru. Karena ban bekas ini sudah dipakai latihan, sehingga sudah expert tentang liku-liku sirkuit. Sudah tahu di mana tikungannya, di mana harus mencerat, sudah tahu. Bayangkan kalau dia pakai ban baru. Ban baru itu harus ngajari dulu, kalau dia bodoh, aduh lama sekali adaptasinya. Sehingga ini adalah kecerdasan bukan karena faktor ekonomi, itu aja yang saya sampaikan. Asal nih, penasaran nih, segera kita munculkan nih, siapa yang kita mungkin hari ini? Ya, jadi teman-teman sebelum saya tampilin, ini salah satu sahabat saya di sirkuit. Jadi kalau ditanya tadi Mas Jo memang benar, orang yang kepleknya paling banyak dari F1 ya orang ini. Saya udah liputan tadi mencoba menghitung saya mungkin 50-an race, Mas Ari Kurniawan mungkin lebih banyak dari saya sedikit, tapi orang ini jumlahnya 2 kali dari saya lebih mungkin, dan dia sudah pernah disopiri oleh 5 juara dunia. Fernando Alonso, nanti aku mungkin lupa ini, bahkan tahun ini kemarin sempat disopirin oleh Mario Andretti di Indianapolis di sirkuit oval. Yang nyopirin umur 80 tahun, percaya dia ini. Tapi yang paling penting karena adalah karena oval nggak mungkin keblasuk, ya kan? Nggak mungkin salah belok ya. Nah, Om Bobby ini juga saya sebut namanya Om Bobby Arifin karena memang waktu dulu episode dengan Mas Ari Kurniawan kita juga tegasin
orang ini lebih wartawan dari wartawan. Kalau wartawan makin takut kepanasan, dia ini mau panas-panasan, dia ini mau dorong-dorongan, dia ini mau lebih repot daripada yang wartawan. Jadi kalau kita kerjanya kalah itu malu kalau ketemu beliau. Padahal beliau itu nggak usah jadi wartawan, sebenarnya jadi VIP di semua tim bisa, cuman dia memilih jalur susah. Nah, ini saya ingin nampilin di screen. Selamat datang Om Bobby, Om Bobby Arvin, dan ini baru pulang dari Belanda. Jadi ikut menyaksikan kemarin orangnya di sana. Mas Dewo dibawain hadiah kaos. Saya titip McLaren, katanya nggak ada di sini, adanya cuma Verstappen semua di mana-mana katanya. Jadi saya titip di sirkuit berikutnya aja Om Bob. Jadi selamat datang Om Bobby. Halo, salam semuanya, salam Formula One. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini Om Bobby ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu saya coba undang Mas Dewo, karena kan momennya ini harus pas, karena dan kebetulan tema Michael Schumacher ini memang tema yang bulan ini lagi hot ya, karena di Netflix muncul dokumenternya. Jadi kita akan bicara tentang sosok Michael Schumacher, kita akan bicara tentang dokumenternya, dan nanti di akhir kita akan diskusi sedikit tentang lomba yang selanjutnya. Tapi sebelum Om Bobby, maaf, saya mau nampilin dulu ini fotonya Mas Dewo, karena habis ini kan fotonya Om Bobby semua. jadi ini foto yang ngarahin ternyata Om Bobby, karena yang motret itu sebelahan sama Om Bobby ini berarti. Tapi ini foto munculnya di autosport.com, jadi nggak muncul di media di Indonesia. Ini foto munculnya di autosport.com, jadi ketahuan Mas Dewo suka gangguin pembalap kalau di sirkuit. Nah, jadi ini Mas Dewo nunjukin tulisan saya ke Michael waktu Michael sudah di Mercedes, dan foto ini masuk di autosport.com. Jadi ya minimal Mas Dewo benar-benar punya foto sama Sumi gitu. Saya punya foto sama Sumi tapi jelek. Jadi Mas Dewo jangan ditampilin gitu, karena saya nggak pernah, penyesalan seumur hidup saya adalah nggak pernah minta foto sama Sumi, itu aja. Boleh sedikit. Ini justru Michael Schumacher, ini magic bagi saya, karena saya udah dapat ceritanya dari Asa, terutama Bobby juga, karena Michael Schumacher ini kalau tanda tangan kan terbatas orangnya, sedikit pergi, dan sama dengan yang di dokumenter, kalau dia nggak suka publikasi gitu kan. Jadi waktu saya baca tulisannya Asa tentang balapan tahun 2010, itu koran udah saya buang Om, bener saya buang Om. Oh, pembalap sombong, saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu, saya ambil lagi Om, saya halusin lagi, saya lipat baik, saya simpan di koleksi saya kan. Nah di tahun itu saya nggak menyangka, Asa nelpon, Mas kamu jangan memalukan Indonesia, kalau nyusup selalu ketangkap, saya kasih ID card. Ini yang pertama saya kerjakan, ketemu Michael Schumacher. Puas. Ya, jadi kenapa kalau kita ngomong Michael Schumacher, Mas Dewo, kita harus mengundang Om Bobby, karena memang tidak ada orang lain di Indonesia ini, saya kira, yang benar-benar pernah dekat, bahkan pernah disopiri langsung oleh Michael Schumacher. Jadi tadi di tayangan di awal acara kan ada berita, itu berita asli itu dari Prancis, TV Prancis. Michael Schumacher, dan di situ ada Om Bobby di situ, dan Om Bobby waktu itu 3 Juli 2004 ya Om Bobby ya? Ya, hari Sabtu. 3 Juli 2004 disopiri oleh Michael Schumacher di puncak kejayaannya. Itu sesuatu yang langka, dan itu acara sosial, jadi terima kasih juga pasti itu Om Bobby karena ikut menyumbang pasti. Nah ini pengalaman seperti itu saya kira meskipun sudah berlalu, tapi kan Michael Schumacher ini akan selamanya di benak F1 Mania, dan Om Bobby punya pengalaman yang Om Bobby bilang 1 dari 1 miliar, saya bilang itu lebih dari 1 miliar, itu nggak ada yang ngalahin. Jadi saya mau tampilin foto awalnya, ini Om Bobby disopirin oleh Michael Schumacher di puncak kejayaannya, bukan setelah dia pensiun, bukan setelah dia apa, tapi di puncak kejayaannya tahun 2004 saat menuju gelarnya yang ke-7. Jadi ini sesuatu yang ke-6 atau ke-7? Ke-7 ya. Nah ini Om Bobby mungkin ya mungkin kita bicara dulu tentang Michael Schumacher ya Om Bobby ya, sebelum cerita pengalamannya ya. Jadi maksudnya buat Om Bobby di luar pengalaman ini Om Bobby, itu tentang Michael Schumacher itu seperti apa? Anda kan meliput F1 lebih banyak daripada kita semua gitu, dari Indonesia. Menurut saya Schumacher adalah orang yang paling langka, saya bilang sih. Dia punya suatu keinginan untuk komitmen untuk selalu menang, apapun caranya, berapapun biayanya. Tapi pada satu saat dia juga merasa bahwa sesuatu itu tidak bisa dicapai dengan begitu saja, jadi ada satu proses.
Sehingga kalau kita lihat dalam prosesnya dia menuju juara yang ketiga kalinya dengan Ferrari, dia itu harus melakukan training dan melakukan development terhadap mesin itu dari pagi sampai malam. Itu nunjukin bahwa dia itu memang betul-betul superlatif dan juga a great motivator kalau saya bilang sih. Kemudian dia juga berdasarkan natural talent ya, artinya seperti kalau kita di bulu tangkis itu dari Taufik Hidayat itu dia itu betul-betul bakat alam. Nah, itulah yang dia bisa berikan kepada tim dengan seiring kemajuan teknologi di Formula One, dia bisa untuk menciptakan mobil yang bisa membawa Ferrari kembali menjadi juara dunia. Itu menurut saya itu hebat sekali. Ya. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan yang sekarang-sekarang, kan banyak penggemar F1 ini kan mungkin antara perlu kita ingatkan lagi tentang betapa hebatnya Michael Schumacher, dan penggemar sekarang ini yang mungkin belum sadar betapa hebatnya seorang Sumi ini. Yeah. Apa yang perlu ditegaskan lagi misalnya? Kalau dibandingkan dengan yang sekarang-sekarang ini apa yang seperti dia mungkin? Saya merasa ada sesuatu yang hilang di era setelah hybrid Mercedes ini ya. Jadi artinya kita melihat suatu situasi yang ketimpangannya itu jelas sekali antara tim besar dengan tim kecil. Contoh sekarang dengan tim Mercedes gitu ya. Anda yang melihat tim dengan berbaju Mercedes di setiap sirkuit hanya 80 orang. Itu kan ada pembatasan dari FIA. Tetapi di balik itu semuanya ada 200 orang yang pada setiap balapan, pada saat setiap kualifikasi, setiap race, itu duduk di belakang komputer yang melakukan permutasi komposisi yang sangat berbeda, di mana dia harus mengolah temperatur ban, RPM, kecepatan menikung, apex-nya mesti di mana. Nah itu menurut saya udah satu hal yang terlalu dimudahkan ya posisi seorang pembalap itu. Ya. Sehingga kenapa kok sampai sekarang ini saya masih memuja dan memuji perolehan achievement dari seorang Michael Schumacher, karena sekarang ini terlalu elektronik. Ya, Sumi itu jembatan era klasik lama dengan era sekarang ini ya Om Bobi ya, karena kan Mercedes hebat sekarang kan gara-gara dia juga ini. Dia ikut membantu juga di situ. Ya, dia bersama Ross Brown meletakkan batu-batu fondasi yang sangat kuat sehingga sekarang Mercedes menjadi juara dunia yang tak terkalahkan menurut saya. Tahun ini pun juga dengan dibumbui Max Verstappen dan Lewis Hamilton, semua orang masih merasa bahwa ya Mercedes masih yang itu juga lah yang juaranya gitu loh. Ya, padahal ironis juga ya, dulu kita mengingat betapa Michael Schumacher itu begitu dominan kan di F1. Dia juara dunia berturut-turutnya di Ferrari itu. Mohon maaf, saya kan dulu termasuk juga yang mungkin sampai mungkin saya fair juga kalau disebut ABS asal bukan Schumacher, karena kan setiap lomba Schumacher lagi, setiap lomba Schumacher lagi. Tapi kalau kita melihat ke belakang sekarang ya kita harus mengapresiasi gitu, karena Sumi ini membangun Ferrari itu dari nggak menang kan, Bobi kan. Maksudnya saya dulu penggemar Ferrari waktu Jean Alesi di situ. Begitu Sumi masuk, Sumi pun butuh 96, 97, 98, 99 4 tahun nggak berhasil, baru dia tahun 2000 jadi juara dunia dan kemudian berturut-turut. Jadi dia betul-benar menjalani proses yang dia harus jalanin gitu, nggak serta-merta datang langsung juara dunia. Yaitu mungkin yang Lewis Hamilton mungkin agak beda ya, tapi Hamilton kan dulu sengsaranya di McLaren ya. Dia begitu pindah ke Mercedes langsung jadi. Jadi pembalap seperti Sumi ini kan bisa membangun tim, tadi Om Bobi sudah singgung, bisa memotivasi tim, dan di era yang belum era sosmed, belum era seperti sekarang ini. Jadi ya kangen juga sih lihat, ya kasihan Michael, memang takdir membuat dia tidak bisa tampil ya sekarang. Tapi ya ini mungkin penggemar Michael Schumacher mungkin tahun ini bisa agak senang karena ada dokumenternya. Dan nanti kita akan bicara dokumenter itu, tapi mungkin Om Bobi mungkin bisa cerita dulu nih pengalaman bagaimana bisa disopirin oleh Michael. Dan tolong sebutkan 5 juara dunianya itu siapa aja Om Bobi? Oke, saya 2001 Oktober disetirin sama Fernando Alonso, waktu itu masih belum juara dunia, tetapi menggunakan Minardi two-seaters. Oh, two-seaters. Ya, di sirkuit Misano dengan speed 305 km per jam. Itu 3 laps. Setelah 3 laps, Anda pasti kolaps gitu ya. Karena dehidrasi ya.
Dehidrasi dengan speed yang 305, gaya-gayanya pertama kali mau ngafalin tikungan kiri, habis nikut kanan, Misano tuh ya. Begitu sampai di dalam dikocok mah itu udah hilang orientasi sama sekali. tahun 2002 saya diberikan juga bonus oleh, saya harus appreciate seorang bernama Paul Stoddard, owner dari Minardi Team. Saya bilang, bagaimana kalau saya kesempatan berikutnya diberikan peluang untuk disupiri sama seorang juara dunia. Karena itu tahun 2002 Paul Stoddard mendatangkan Damon Hill. Di Agustus tahun 2002 saya disupirin Damon Hill, situasinya hujan deras, kita pakai ban basah, top speed 265 km per jam. Nah, dari situ saya mulai bermimpi lagi. Alonso sudah, gitu kan ya. Kemudian Damon Hill sudah. Mungkin nggak Schumacher gitu ya. Waktu itu saya bermimpi tahun 2002 gitu loh. Tapi ini satu hal saya juga mau menginspirasikan kepada teman-teman sekalian, semua sesuatu itu harus mulai dari mimpi dan Anda harus berusaha untuk mengejar mimpi itu. Ternyata perlu hanya 2 tahun buat saya untuk merealisasikan mimpi agar disopiri oleh seorang Michael Schumacher. Kenapa saya pilih Schumacher? Karena 2002 itu ya Michael Schumacher lagi jaya-jayanya gitu ya. Nah, pada saat musim tahun 2004, kira-kira 3 bulan sebelum GP Formula One di Perancis, ada pengumuman ataupun reklame ataupun tulisan di crash.net sekarang ini gitu ya, bahwa panitia akan mengundi tiket masuk, salah satu orang akan terpilih disupiri oleh Michael Schumacher. Tapi Anda tahu kan ya, kalau dalam satu weekend itu berapa orang yang beli, berapa ribu orang yang beli itu. Kemungkinan Anda untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang kecil sekali. Nah, otak mulai berputar dong. Gimana caranya? Saya harus bisa mendapatkan kesempatan ini gitu ya. Sehingga saya menulis surat berupa email kepada presiden dari IMI-nya Prancis, namanya French Federation Autosport Mobile, jadi FFSA. Saya bilang bahwa saya tahu akan ada promosi seperti ini, tapi saya ingin membuat donasi charity, bahwa saya sebagai imbalannya akan disopiri oleh Michael Schumacher. Saya bilang terus terang, kalau saya beli tiket, saya belum tentu menang. Tapi harus ada satu cara bahwa saya harus menjadi pemenang dalam kesempatan ini. Nah, itu kira-kira bulan April. Ya, 3 bulan sebelum bulan Juli itu. 2 bulan tidak ada balasan. Ya udahlah, apa boleh buat ya? Nggak ada. Kita mengirim email, nggak bayar kok gitu ya. Tapi bulan Juni tahun 2024, bulan Juni tahun 2004, seorang ibu bernama Maria Clara mengaku berafiliasi dengan Publicis. Publicis itu adalah perusahaan marketing di Prancis. Menelpon saya sesuai dengan nomor yang saya tinggalkan di email itu. Mr. Arifin, are you still interested to be driven by Michael Schumacher? Dia bilang, what are you talking about? Saya bilang, who are you? Sebenarnya udah langsung. Kan waktu itu udah mulai zaman-zaman orang penipuan kan, saya pertama-kali Anda siapa, Anda mau wakili siapa gitu ya. Kemudian dia bilang saya mewakili Publicis dan saya sudah menerima email Anda dari presidennya IMI Prancis, kemudian Anda mengutarakan ingin disopiri sama Michael Schumacher dengan memberikan donasi. Apakah Anda masih tertarik? Dia mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Saya bilang saya tertarik, dia bilang gitu. Apakah Anda masih bersedia menyumbangkan sejumlah dana yang Anda sebut di email itu untuk bisa disupiri oleh Michael Schumacher? Ya, saya masih berniat dan saya mensyaratkan satu, saya tidak mau disupiri orang lain kecuali Michael Schumacher. Oh iya. Ya rugi nih. Rugi gitu ya, karena waktu itu kan Ferrari ada Barrichello juga kan, kalau disetirin sama Barrichello ya garing aja gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, confirm, Anda akan disopiri sama Michael Schumacher. Saya tanya, kapan? Ya di GP Prancis, dia bilang itu. Tanggal berapa, hari apa? Nah, itu yang kita akan harus sesuaikan dengan jadwal dari Michael Schumacher. Saya bilang, saya confirm dan gitu. So, apa action saya selanjutnya untuk Anda bisa menindaklanjuti acara ini? Gitu. Oke, saya akan kirimkan bank account dari perusahaan kita, gitu ya. Kemudian Anda kirimkan. Begitu uangnya masuk, saya akan berikan konfirmasi mengenai tanggal dan jamnya. Langsung kita kirim ke alamat bank account yang diberikan. Ternyata kira-kira sekitar 3 minggu sebelumnya confirm, dia bilang itu kelihatannya kemungkinan Anda akan diakomodasi pada hari Sabtu
setelah kualifikasi, yaitu tanggal 3 Juli tahun 2004, 1 hari sebelum Bapak Asrul Ananda melakukan birthday. Nah, jadi begitu ceritanya, dan saya kebetulan ke sana untuk sekaligus meliput. Nggak mau rugi juga ini kan ya. Nah, ternyata semuanya itu berjalan dengan sangat mulus, meskipun sempat deg-degan juga karena pada waktu kualifikasi Michael Schumacher kalah sama Fernando Alonso. Jadi dia P2, Alonso P1. Tapi ternyata semuanya berjalan dengan mulus, dan event untuk disupiri Michael Schumacher terrealisasi setelah kualifikasi. Saya disupiri selama 2 laps. Balapan dengan Rubens Barrichello. Oh, jadi ada 2 mobil, satu Rubens Barrichello yang nyupirin, satu Michael Schumacher yang nyupirin, penumpangnya yang Michael Schumacher itu Om Bobby. Itu balapan. Ya. Jadi pertama kali, saya pertama kali ditanya sama Michael Schumacher, ini mobil kamu bukan? Bukan, saya bilang gitu. Ini adalah Ferrari Maranello 5700 cc. Ya. Sedangkan mobilnya Rubens Barrichello adalah Ferrari Modena 3600 cc. Nah, pada waktu balapan itu saya nggak tahu ya, apakah ini memang bagian dari skenario itu. Pertama kali Rubens Barrichello itu curi start, sehingga kita kalah gitu ya. Tapi bersama dia gitu ya. Di salah satu tikungan, Rubens Barrichello itu karena sudah melihat di belakangnya ada Michael Schumacher, saya nggak tahu ini apakah skenario atau enggak. Dia tuh brake test. Kitanya kelabakan gitu ya. Sampai spin, mobilnya tuh mundur ke belakang, hampir nabrak di pagar belakang. Ya. Dia bilang itu, Schumacher katanya. Dia bilang, that's crazy, dia bilang gitu. Oke, let's see what we can do, bilang gitu. Dia langsung putar lagi mobilnya, diuber gitu ya. Sampai di tikungan hampir yang terakhir itu, barusan kesusul lagi Rubens Barrichello ya. Pas di finish dia bilang, yeehaw, gitu si Michael Schumacher gitu. Tapi pada prosesnya itu sebetulnya, pada waktu tikungan ketiga, keempat, waktu di track lurusnya saya tanya, Michael, ini jalan berapa nih mobil? Woi, saya nggak bisa lihat, kamu lihat sendiri speedometernya. Gitu. Itu menurut saya yang orang yang sangat natural ya gitu ya. Jadi dia tuh masih mementingkan, kalau dia mungkin lihat speedometer mungkin udah bisa nabrak kalau gitu, karena kita betul-betul situasinya balapan dengan Rubens Barrichello waktu itu. Iya. Ini kan sisi-sisi yang mungkin nggak banyak orang tahu, Bob ya kan. Michael Schumacher kan sangat private kan orangnya. Kayak kita yang liputan aja berasa kan, Bob ya. Maksudnya dia jarang banget keluar dari hospitality-nya dia atau dari kantornya Ferrari atau apa. Sangat jarang keluar. Kalau dia ada press conference itu timingnya diatur dengan baik supaya dia tidak ketemu banyak orang. Kalau dia punya pengumuman itu diumumkannya juga tidak seperti yang lain. Jadi sangat hati-hati. Nah, kan sulit membayangkan di puncak popularitasnya Michael itu orang yang ramah misalnya atau yang enak ngobrol. Kita tahu dia orang intelijen gitu. Kalau ngomong kan memang isinya bagus banget gitu. Nah, Om Bobby selama pengalaman bisa dibilang dekat dengan Sumi selama beberapa momen itu kan, ini kan sama-sama baru kenal kan intinya kan, kasarnya kan. Itu orangnya gimana? Santai atau? Sangat santai, tapi sebetulnya kontak, bukan cuma eye contact ya, artinya komunikasi saya dengan Michael Schumacher itu sebetulnya ada satu cerita lucu. Pada waktu saya dengan Arief Kurniawan untuk liputan Bahrain Formula One Grand Prix 4 April 2004. Saya dengan Arief Kurniawan waktu itu. Saya membawa sebuah laptop merek Acer. Ya. Nah, saya ada di garasinya ataupun di hospitality-nya Ferrari. Bisa tunjukin ini ya. Ini ada tangan semua itu ya. Saya duduk membawa laptop ini di paha. Kemudian Michael Schumacher keluar dari hospitality, melihat laptop ini, dia bilang, nice computer. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, kamu mau tanda tangan nggak gitu? Would you like to sign it? Of course. Dia bilang gitu, langsung dia tekan gitu. Waduh, senangnya bukan main. Jadi ini bukan saya yang mau minta tanda tangannya Michael Schumacher, Schumacher yang mau minta tanda tangan ini gitu kan, luar biasa kalau saya pikir gitu ya. Itulah menurut dealernya dia Om. Dia dealernya Om. Iya, karena sponsornya waktu itu adalah merek komputer ini gitu ya. Dan sampai sekarang dia eman-eman. Ini kan sudah ada pembalap Rubens Barrichello yang Tekken, kemudian Sean Todt, sekarang ini FIA presiden nih. Kemudian ada Balbir Singh. Nanti kalau saya bulan depan ke Amerika, saya mau lengkapi dengan Sabine Kehm, dengan Stefano Domenicali, kemudian dengan Ross Brown,
saya akan minta tanda tangan semua. Mattia Binotto pun saya suruh teken nih bentar nih. Kemudian Vettel, Kimi Raikkonen, pokoknya semua mantan-mantan Ferrari gitu. Menurut saya ini adalah satu, menurut saya, buat saya sendiri ya, sangat berharga sekali gitu. Ya, Michael memang agak sulit Mas Yo ya. Dalam artian dia pasti dijagain, semua orang pasti pengen moto dia. Tapi dia kalau misalnya momennya pas atau dia merasa tidak terganggu, dia sebenarnya nggak terlalu keberatan minta tanda tangan. Saya kebetulan ada beberapa juga, Mas Dewa juga ada tanda tangannya Sunyi, saya juga punya beberapa itu di ujung sana, kalau lihat di ujung itu yang saya figura itu, kalau dulu kan ke sirkuit kita dapat kayak press pack gitu kan ya, kayak ada itu miliknya Malaysian Grand Prix, itu panduan media dari Ferrari untuk di Malaysia waktu itu, dan itu ditandatangani oleh Michael juga, tentunya ada foto-foto juga yang ditandatangani oleh Michael, tapi buat saya itu termasuk yang paling penting. Kenapa? Karena itu saat liputan ya adanya cuma bawa itu, ya udah itu aja tanda tanganin. Jadi orangnya sebenarnya nggak susah. Pokoknya selama kita nggak dorong-dorong, nggak apa kan banyak. Makanya kalau di tempat fans kan kadang-kadang lebih susah gitu. Tapi orangnya memang nggak banyak basa-basi sih, nggak banyak basa-basi. Tapi kalau ngomong pasti ada isinya. Itu kalau press conference itu luar biasa, banyak kutipan-kutipan dari dia itu yang bisa kita pakai kan. Misalnya to finish first, you must first finish, misalnya kayak gitu. Kemudian dia pernah bilang, yang saya paling ingat yang waktu itu di Monza tahun berapa saya lupa, tapi dia bilang percaya ada kaitannya dengan percaya keberuntungan atau tidak. Dia bilang nggak ada. Kalau kita semakin keras kita kerja, semakin keras kita bekerja, semakin besar keberuntungan kita. Itu omongannya Michael Schumacher, dan itu yang disebut Om Bobby tadi, bahwa orangnya itu mau dari pagi sampai malam benar-benar dijabanin semua untuk bisa meraih sesuatu. Jadi orang-orang seperti ya juara dunia level ini pasti beda lah dengan manusia kebanyakan. Jadi ya kita ya mungkin melihat ke belakang, saya sih bersyukur mayoritas liputan saya adalah yang menang Michael Schumacher. Mungkin kalau kita ngelihat sekarang, waktu itu juga aduh judulnya Michael Schumacher lagi kan kalau nulis. Cuman kalau kita melihat ke belakang kemarin, wah kita bersyukur pernah menyaksikan seorang legend. Itu aja yang dan itu saya kan meleset Ayrton Senna, Bob. Jadi kan idola saya Ayrton Senna, saya nggak pernah menyaksikan dia langsung balapan. Tapi Michael Schumacher saya sempat pada dasarnya memperhatikan karirnya ujung sampai ujung gitu. Itu kan sesuatu yang ya kita semua harus syukuri mungkin. Sama mungkin generasi sekarang mungkin menyaksikan Lewis Hamilton dari ujung sampai ujung mungkin nanti. Itu yang kita akan melihat bagaimana evolusi seorang legend itu. Om Bobby mungkin ada yang mau ditambahin lagi tentang pengalaman ini? Saya kira satu hal yang saya bilang bahwa Michael Schumacher adalah seorang Jerman ya. Jadi kita harus tahu profil dia sebagai seorang Jerman itu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Contoh sekarang ini ya, dia itu paling suka kalau misalkan pada saat dia berbicara, kita sebagai lawan bicaranya kita mendengarkan. Tapi sebaliknya, pada saat saya bicara, Michael Schumacher juga dengan begitu antusias dan betul-betul tekun mendengar apa yang saya ngomong gitu. Jadi dalam satu saat itu tidak akan ada orang yang cross talk gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya itu bonding dengan Michael Schumacher. Setelah itu ya akhirnya kita ketemu cengang-cengang terus gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mungkin Anda masih belum tahu. Saya punya satu hal lagi yang membuat satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Pada waktu tahun 2006, Schumacher waktu itu sudah mengantongi 90 kemenangan. Pada saat sebelum Grand Prix di Shanghai, saya mengirim satu surat amplop berisi sesuatu di dalamnya. Saya alamatkan kepada Sabine Kehm. Ya, karena saya sudah berdekatan ataupun kenal dekat dengan Sabine Kehm, maka saya tahu alamatnya dia di Jerman. Saya mengirim suatu koin, gold coin, betul-betul real gold. Saya belinya di Singapura. Saya kirim ke alamat Sabine dan bilang kepada Sabine, terimalah koin keberuntungan ini. Tetapi Anda hanya boleh bawa dan jangan tunjukkan Michael Schumacher sampai race-nya itu finish. Kalau Michael tidak juara, ya udah kantongin aja gitu ya. Anda nggak usah cerita gitu loh. Nah, setelah koin itu sampai di Jerman, Sabine bawa ke Shanghai 2006. Dia kantongin, betul-betul kantongin. Tidak cerita sama sekali sama Michael Schumacher. Satu kualifikasi rankingnya P6. Aduh,
Udah beli koin mahal-mahal gitu ya, P6 mungkin juara gitu kan ya. Tapi ya gitu ya, miracle can still happen. Schumacher start dengan P6, race day, podium nomor 1, juara. Dan itu adalah kemenangan nomor 91 dan kemenangan terakhir yang pernah dicapai oleh Michael Schumacher. Nah, bayangkan Anda sebagai seorang Sabine Kemm. Setelah dia race, dia kasih koinnya itu kepada Michael Schumacher. Schumacher, Michael, ini adalah koin dari seorang super fan penggemar Anda. Dia ada di Indonesia, dia kirim ke saya di Jerman. Saya disuruh kantongin terus, dan saya hanya boleh kasih tahu ke Anda kalau kamu juara dunia, kalau kamu juara di Shanghai ini gitu loh. Ya. Nah, itu Anda bisa lihat dong ya. Saya waktu itu tidak dari Shanghai, tapi saya sudah rencana untuk pergi ke Suzuka. Satu race sudah Shanghai. Yeah. Anda bisa bayangin pada waktu saya ketemu Sabine di Suzuka, Sabinnya cengenges gitu ya. Saya bilang, Sabine gimana? Waduh, he's very happy, dia bilang gitu. Oke, sekarang saya boleh nggak minta bayaran dari kamu? Saya bilang gitu. What is it? Dia bilang gitu. Gue minta tanda tangannya Xiaomi lagi dah, saya bilang gitu. Kemudian Sabine tanya, how many? 1, saya bilang gitu. Nah itulah, kemudian oke, let me get it signed. Akhirnya itu di-sign, dan sekarang kita tahu sendiri bahwa Xiaomi hanya memenangi 91 Grand Prix. Ya. Anda bisa bayangin. Nah, kemarin saya di Sanford sudah ketemu sama Sabine, meskipun tidak terlalu banyak ngomong karena F3 sedang berjalan. Nah, saya akan ketemu dia lagi nanti di GP Amerika. Saya akan coba reuni, sekaligus memberikan masukan-masukan ataupun komentar reaksi terhadap dokumentari Michael Schumacher ini. Itu cerita sampingan saya. Jadi Sabine Kemm ini kan yang di foto ini ya, yang kanan ya. Ini memang kayak asisten pribadinya Sumi yang paling dia percaya ya, publik. Ini kan ya yang ngurusin segala halnya berkaitan dengan Sumi ya, Om Bobi ya. Ya, sekarang ini dia adalah manajer dari Mick Schumacher. Ya. Dan dia termasuk yang memprakarsai dokumenter Netflix itu juga. Ya, kalau Anda lihat dokumenter dari Netflix, dia cukup banyak yang tampil di dokumenter itu ya. Sama Om Bobi mungkin mengenang penggemar-penggemar Sumi dulu, itu yang di sebelahnya lagi itu siapa? Oke, sebelah kiri saya itu adalah fisioterapis dan nutrisionis. Jadi seseorang yang harus menyiapkan seluruh paket makanan, catering, untuk memenuhi syarat sebagai seorang pembalap F1 yang bagus. Jadi nggak boleh dikasih yang berlemak, nggak boleh dikasih yang bergula gitu ya. Itu adalah orang bernama Balbir Singh. Jadi fungsi dia, Balbir adalah sebagai nutrisionis dan sebagai fisioterapis. Jadi sebelum dia balapan, melatih fisikal dia, kemudian refleks dia tuh harus dilatih oleh Balbir Singh ini. Ya, jadi ini dua orang yang di era keemasannya Sumi dulu ini yang paling penting. Ya. Berarti kesimpulan saya satu, Om Bobi. Ya. Jadi selama Michael di Mercedes itu Om Bobi nggak pernah ngirim koin. Tidak pernah. Iya. Nah, habis itu nggak menang lagi. Karena saya pernah bilang sama Michael Schumacher pada waktu berbaju Mercedes. Ya. Dan dia waktu itu senyum. Saya bilang, Michael, you look much better on the red overall. Gitu. Ya. Dan itu Anda tahu kan apa artinya itu kan ya? Jadi artinya. Ya. Memang saya sih juga agak kok kembali ya. Kalau kembali itu misalnya untuk farewell atau apa menang lagi, tapi kan apapun dia berhasil setting Mercedes itulah untuk langkah berikutnya. Tapi ya yang paling tragis adalah tentunya Michael kemudian setelah pensiun tahun 2013 mengalami kecelakaan ski, dan dia sampai sekarang harus dilindungi oleh keluarganya, sangat diproteksi. Kita tidak tahu pasti kondisinya seperti apa. Nanti itu kita bahas karena kita akan bahas soal dokumenternya Om Bob. Overall, saya mau tanya Mas Dewo dulu, karena Mas Dewo saya kasih PR, Mas Dewo harus nonton dokumenternya. Gitu. Ya. Kalau Om Bobi sama saya kan sudah punya background, sebelum nonton kita sudah tahu kira-kira Michael itu seperti apa. Tapi Mas Dewo sebagai casual fans, kayak kalau disuruh nonton seperti itu kesannya apa, Mas Dewo? Yang beda? Ya, yang pertama saya komentari Om Bobi dulu tadi yang waktu Michael Schumacher dengan
Om Bobby, kemudian Rubens Barrichello mungkin membawa orang yang menang tiket tadi itu mungkin, ya kan? Dikasih. Nah, pada saat Rubens Barrichello di depan, kemudian dikalahkan oleh Michael Schumacher, saya tidak heran gitu, karena ini ya bagian dari tim ordernya Ferrari, ya kan? Ya. Nah, jujur saya nonton dokumenter kemarin, jujur saya baru tahu ya. Selama ini saya cuma tahunya Ayrton Senna itu pembalap yang sangat hebat sekali itu. Tapi ternyata setelah kecelakaan saya sedikit menyimpulkan, ternyata sekelas Ayrton Senna pun ternyata kalau dapat tekanan orang yang tanda petik ngeyel, seperti Michael Schumacher, anak muda kan, anak muda yang punya talenta, ternyata juga keder juga gitu. Saya pikir itu. Makanya saya seneng semuanya ngomongin teknologi, ngomongin apa tadi Om Bobby bilang motivator, sebagainya. Saya malah seneng manajernya Willy Weber. Ya karena dia dari Capricorn, melihatnya dari zodiak. Menarik. Dan ternyata selama ini saya salah karena saya tahu bahwa zaman saya Om Bobby saya pertama kali MC nonton bareng sama teman-teman otomotif tahun 99 ketika Michael Schumacher ada tikungan tapi milih lurus, salah jalan, nabrak pagar itu Om. Jadi masih saya ingat itu. Nah, di situ saya baru salah, ternyata dia Capricorn. Saya pikir karena dia Rainmaster, dia bintangnya adalah Pisces. Gambarnya kan ikan kan. Kalau kena air kan pasti lincah gitu kan. yang saya senang lagi adalah Michael adalah bapak yang hebat untuk keluarga itu yang menurut saya luar biasa. Saya nggak bisa pikirkan. Kalau saya dari itu aja, Sa. Ya. Kalau Om Bobby, ya saya nonton sampai 3 kali film ini. Saya 2 kali barusan kalah ini. Ya, 3 kali ya. Jadi kesimpulan saya adalah ini adalah satu greatest love story within Formula One. Anda bisa melihat bonding antara dia dengan istrinya Corina, dengan anaknya Gina Maria. By the way, pada waktu dokumenter ini dimulai, Anda bisa lihat ada suatu adegan di mana dia melakukan diving dengan Gina Maria. Ya. Saya nanti di Amerika akan mengkonfirmasi. Dari penerawangan saya, itu ada di Bunaken. Kenapa? Karena saya tahun 2004 pernah mengundang Mark Janney. Waktu itu dia adalah pembalap tes dari Williams. Kemudian saya undang ke Indonesia, saya ajak ke Bunaken. Kemudian tahun 2004 dia mulai menjadi pembalap tes dari Ferrari. Sampai pada waktu dia mendapatkan offer dari Ferrari pun, Mark Janney tanya, Bobby saya ini akan minta harga berapa? Saya bilang, kalau Ferrari, any numbers take it gitu loh. Nah setelah dia puas dengan diving di Bunaken, dia bilang, this is the best in the world, the most beautiful diving spot in the world. Akhirnya pada satu saat saya dengar dari Mark Janney sendiri, Bobby, you know what? Itu, I told Michael Schumacher that the best diving spot is in Indonesia. Nah, 2 tahun atau 3 tahun setelah itu, Michael Schumacher datang ke Bunaken. Dia bawa dengan keluarganya, dan pulau yang kita waktu itu tinggal itu bernama Pulau Sileden, yang dimiliki oleh keluarga dari duta besar Italia di Indonesia, namanya keluarga Marianelli. CEO-nya bernama Daniel Marianelli. Dan Mark Janney bilang, Daniel Marianelli beli Ferrari specialized custom dengan tanda tangan Michael Schumacher dan di-train langsung di Ferrari factory. Ya, saya ingin double check nanti di GP Amerika, apakah itu betul di Manado, Bunaken. Ya. Kalau itu betul kan spektakuler juga itu buat Indonesia kan, karena apapun Netflix ini reach-nya kan luar biasa ya untuk dunia gitu. Nah ini cerita-cerita yang, nah ini kan kalau kita nggak ngundang Om Bobby kan nggak tahu gini-gini. Jadi kan saya udah bilang sama Mas Dewa waktu itu, pokoknya kalau ngomongin Michael Schumacher harus Om Bobby gitu, karena satu dia memang ya seperti ini pengalamannya. Kalau saya kan dulu ada cueknya sama Mas Umi. Gitu. Kalau Asa sendiri gimana, Sa? Kenapa? Kalau saya sih terus terang waktu itu ekspektasinya agak saya jaga sih, Om Bob, Mas Dewa, karena dokumenter Senna itu kan luar biasa banget. Itu menang award, Rotten Tomatoes-nya skornya di atas 90%, dan saya natural penggemar Senna, jadi nonton itu benar-benar nangis. Dan saya sudah nonton entah udah berapa belas kali atau puluh kali nonton dokumenter Senna. Jadi ketika mau nonton yang Schumacher, saya mencoba menjaga ekspektasi, karena saya tahu keluarganya, ini kan meskipun ini resmi dapat restu keluarga, tapi kan pasti ada hal-hal yang akan diprotek
tentang Michael ini gitu. Nah, dan ternyata kan memang benar, kita tetap tidak dapat gambaran kondisi dia sekarang seperti apa. Saya nggak ingin tahu. Ya, menurut saya kita harus respect terhadap privasinya Michael. Siapa yang ingin melihat seorang Michael Schumacher dalam kondisi yang entah sekarang seperti apa, kan kita juga nggak ingin. Kita ingin menjaga image dia itu sebagai seseorang yang luar biasa, dan itu hak keluarganya, kita tidak boleh mengganggu. Dan itu memang di akhir disebut, ditampilin pegunungan Mirabel tempat kejadian itu terjadi, dan saya sempat tersentuh waktu si istrinya bilang dia juga rindu pada Michael. Padahal kan Michael masih ada, tapi dia rindu pada Michael. Itu kan menurut saya sesuatu yang paling memberi indikasi secara publik sejauh ini seperti apa kondisi Michael Schumacher. Itu yang kita kan memang, Om Bob kan sering ada gosip-gosip di pedok ya, bilang Michael seperti ini, tapi kan kita nggak percaya sampai benar-benar lihat, dan omongannya istrinya ini kan yang memang, Corina ini yang memang paling indikatif saat ini situasi Michael seperti apa. Mungkin dia aware terhadap lingkungan sekitarnya, mungkin dia aware terhadap keluarganya, tapi sampai sang istri bilang bahwa dia rindu dengan Michael. Itu kan sesuatu yang sangat menyentuh ya, apalagi kalau kita punya keluarga kan sesuatu yang betapa tangguhnya keluarga ini, betapa dua anaknya ini kan seperti apa, itu kan kita harus membayangkan juga. Kalau yang paling saya suka sebenarnya di awal, karena akhirnya banyak orang bisa melihat Sumi sebelum dia jaya di Ferrari, ketika dia masih di Jordan itu, meskipun itu banyak yang dilewatin itu, karena kan ketika dia pindah dari Jordan ke Benetton itu ada banyak kasus hukumnya segala macam itu, karena dia melarikan diri itu dari Jordan sebenarnya. Dia tidak serta-merta diambil, tapi ada banyak kecantol kasus hukumnya, tapi itu sudah berlalu, dan Eddie Jordan udah dapat duit lah intinya. Kemudian ketika yang saya suka adalah disoroti juga tentang Senna, karena apapun awal naiknya, awal jayanya, dominasinya Sumi ini diawali dengan tidak adanya Senna kan. Itu yang saya rasakan karena saya ngikuti era itu betul, dan di sini ditampilkan betapa interaksi antara Senna dan Sumi, bagaimana Senna itu dan ini yang saya suka dari Senna orangnya kan ya dia keras ya gitu. Jadi ketika ditabrak oleh Sumi, dia datangin ke Sumi, kan kita lihat itu omongannya bahwa saya datang ke kamu langsung ini, saya nggak ngomong di belakang, saya ngomong ke kamu langsung ini gitu. Jadi ada apa ya, kayak aku masih rajanya ini, kamu jangan macam-macam sama aku, ada gitunya Senna itu. Tapi kemudian ketika Senna meninggal di depan Sumi kan itu, Suminya sendiri juga ternyata mengalami gangguan kejiwaan juga kan, dia tidak bisa sulit tidur dan lain-lain, sehingga transisi era Senna ke Sumi itu digambarkan di sini dengan lumayan. Ada satu hal Om Bobby yang saya tunggu tapi juga nggak banyak muncul, itu tentang dia nabrak Damon Hill dan Jacques Villeneuve. Karena kan apapun itu skandalnya Sumi kan. Tapi di situ dilawatin, tapi dijelaskan dengan Ross Brown waktu itu. Ross Brown menjelaskan di dokumenter itu, menurut saya cukup bagus, karena ini sebenarnya kayak ilmu psikologi ya. Ini mungkin nanti yang psikolog, pemirsa yang psikolog mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Ross Brown bilang, di kepala Sumi, dia nggak salah. Ya. Jadi menyampaikannya kan seperti itu. Di kepala Sumi yang salah Villeneuve. Dan itu saya bisa bayangkan kan, orang di situasi kompetitif seperti itu dengan fokus orang-orang seperti ini kan hyper fokus sih. Sangat fokus terhadap apa yang ingin dia capai, sehingga hal lain itu seolah-olah tidak relevan. Jadi apa yang disampaikan Ross Brown ini menurut saya sangat fair. Jadi tidak dijelaskan ini salah atau benar, atau tidak, tapi disampaikan bahwa di kepala dia tidak salah. Jadi itu cara paling baik untuk menyampaikan psikisnya Sumi ketika kejadian itu. Nah, ini saya tambahkan ya itu ya. Ada dua. Kalau saya nonton dokumenter ini karena 3 kali, kemudian memilih waktu yang sudah sangat malam sekali, sehingga dialog itu saya perhatikan betul. Satu, saya berikan pujian kepada editor. Ini dokumenter sangat mengalir dan bagus sekali. Nah, tadi mengenai tadi Anda bilang hoax ataupun kabar burung mengenai kondisi Michael Schumacher sekarang ini, kalau Anda lihat betul-betul dialog-dialognya, ada 2 clue yang diberikan oleh Corina dan oleh Mick Schumacher. Oke, saya berikan clue-nya. 1, Corina bilang, Michael is here, but in a different stage.
Ya. I missed him a lot. Ya, private is private, dia bilang gitu. Nah, clue kedua diberikan oleh seorang Mick Schumacher, di mana anaknya sekarang dia lagi meniti karir di F1. Dia bilang, saya bersedia mengorbankan apapun juga kalau saya bisa berdiskusi tentang Formula One dengan ayah saya. Wah, itu sih luar biasa juga saya bilang itu ya. Ya, jadi Anda dari dua rangkaian clue tersebut ditambah dengan gosip-gosip yang Anda dengar di belakangnya, yang konon katanya Sean Todd kan sering ke sana, gitu kan ya. Kemudian ada seorang dapat bocoran. Saya berkali-kali tanya ke Sabin, ya bilang, Bobby, sorry, I cannot accept your questions. Itu kata-kata Sabin, I cannot accept your question. Saya tidak bisa menerima gitu ya. Karena kalau dia terima dia mesti jawab kan gitu ya. I cannot accept your question. Tapi menurut saya kondisi Michael Schumacher sekarang ini, saya bisa membayangkan, tapi itu hanya spekulasi mengenai kondisi Schumacher sekarang ini. Jadi saya yang bilang kepada Sabin, kalau misalkan ada kesempatan bahwa Anda membuka diri, bahwa fans ataupun orang luar di luar keluarga Michael Schumacher, di luar Ferrari, atau di luar Mercedes, saya akan ingin menjadi orang nomor satu yang akan melihat Michael Schumacher. Dan itu sudah dicatat sama Sabin Kemp. Jadi ya saya sih tidak ingin Anda Bobby, karena kan private banget dan kondisinya ya kita bisa membayangkan Bobby, kalau kita tahu tentang brain injury segala macam kan, itu kan cedera kepala ya. Jadi saya sih nggak pengen. Bagus juga bahwa dokumenter ini tetap menjaga itu sebagai private dan ditegaskan sebagai private, dan mungkin karena saya juga background saya kan orang media juga, Om Bobby, kan maksudnya kan ya sebaiknya kita tetap menjaga privasinya Michael itulah, dalam artian dan saya ingin tetap menjaga image dia sebagai orang yang hebat ini. Dan yang satu sisi dokumenter ini yang tampilkan adalah penegasan bahwa dia itu kan memang family man gitu, bukan ya dia benar-benar orang yang kalau kita lihat di gambar ini kan ya memang dengan keluarganya sangat menjaga, sangat private. Ini mungkin dia muncul dari era di mana dulu kan ada Nelson Piquet, ada ya termasuk Senna lah yang mungkin lifestyle-nya bukan family man. Seperti itu kalau mau nyebut positifnya. Nah, Michael ini image family man-nya kan sangat kuat, dan ini mungkin sesuatu yang dia tidak pernah menampilkan dulu kan. Dia sangat private. Corina sendiri kan bilang dia sering di sirkuit tapi nggak pernah nongol ya. Di dokumenternya kan dia bilang seperti itu. Nah ini yang saya ingin jaga. Buat teman-teman yang belum nonton, saya kira perlu nonton lah. 2 jam memang. 2 jam, jadi cukup lama. Tapi ada untuk penggemar baru F1 yang ingin melihat seperti apa perjalanan, karena dari dokumenter ini kan juga bisa melihat evolusi F1 kan, dari zaman awal karir Sumi sampai yang mendekati sekarang kan, karena dia juga masih ada di awal kejayaan Mercedes itu, sebelum kejayaan Mercedes. Jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen komen nanti di kolom komentar di bawah, kesan-kesannya tentang Michael Schumacher dan lain-lain, silakan tulis. Kita ingin baca juga, mungkin penggemar-penggemar era kita ya nih Om Bob ya, yang mungkin bisa memberi gambaran kesan dia terhadap seorang Sumi. Ya nontonlah, meskipun mungkin ratingnya tidak seperti Senna, tapi apapun, kalau kita penggemar F1 kan kita harus haus dengan segala informasi tentang F1. Nah ini mengembalikan ke era itu. Nah bicara soal Netflix nih Om Bob, sebelum kita lanjut ya, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang Sumi, Mas Dewo atau cukup. Nah, saya cuma tanya Om Bob aja, satu aja Om Bob. Selain usaha resmi tadi, apakah Om Bob juga agak usil misalnya bagaimana bisa ketemu Sumi, misalnya hotelnya di mana, apakah Sumi pernah naik pesawatnya, rutenya dicari-cari juga, pernah melakukan itu nggak Om Bob? Tidak ya, jadi semuanya melalui email resmi. Iya, jadi saya akan tetap satu pintu masuk, yaitu Sabin Kemp. Jadi resmi itu Mas Dewo. Selalu tanya semuanya itu dengan Sabin Kemp, karena dia juga sahabat. Iya, silakan karena waktu kita jadi masih ada ya. Memang ya nanti Om Bobby kalau ke Amerika lagi, ya mungkin bisa bawa oleh-oleh lagi cerita-cerita
tentang Sabin, tentang keluarga Sumi dan lain-lain. Jadi terima kasih Om Bob. Nah ini Om Bob, kita ngomongin soal Netflix secara umum nih Om Bob. Ya. Saya kan juga, ya siapapun semua pasti era streaming ini kan baru beberapa tahun, dan Netflix ini menurut saya punya pengaruh luar biasa buat F1 dalam 3 tahun terakhir ini ya berarti ya. Karena sekarang kan banyak penggemar F1 itu masuk ke F1 lewat jalur Drive to Survive itu, karena dia nonton di situ, kemudian jadi suka. Om Bobi waktu di Asen kemarin, di Zandvoort kemarin, ketemu dengan krunya Netflix nggak di ketemu dan berbicara. Waktu itu saya tanyakan berapa lama yang Anda perlukan untuk mengcombine seluruh race dari Drive to Survive. Dia bilang tidak lama karena editingnya dilakukan setelah setiap race. Kemudian nanti terakhirnya ada final editing. Pertanyaan kedua kepada krunya, berapa lama yang Anda butuhkan untuk melakukan kompresi ataupun sampai menjadi Schumacher, the documentary film ini? Dia bilang 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, tapi yang bekerja adalah multiple team karena katanya database-nya, data yang dikumpulin banyak banget dan kita harus memilih supaya yang esensi penting saja yang muncul. Jadi saya tanyakan itu 2 pertanyaan. Pertama adalah yang Drive to Survive itu katanya cepat karena setiap race itu udah diambil mana yang mau di highlight gitu ya. Nanti at the end of the year gitu ya, tinggal dipilihin aja. Nanti kumpul semuanya, nanti kita ambil yang bagus-bagus. Tapi kalau Schumacher documentary itu dia bilang 6 bulan. Nah saya mengusulkan nanti pada waktu ketemu Sabin di Amerika, pada waktu Drive to Survive versi 2021 tahun ini, itu tolonglah diberikan reaksi atau satu bagian yang merupakan reaksi dari dokumenter Schumacher ini. Bisa dari Ross Brown, bisa dari siapapun juga. Kalau saya juga dipanggil sama Netflix di interview, gitu kan? Pokoknya Om Bobi ini cari cara terus pokoknya. Orangnya ngotot. Kita jadi wartawan, kalau wartawannya yang ngotot malu karena dia lebih ngotot daripada kita semua gitu. Kalau atas ini gimana Sa? Ya jadi ya Netflix ini memang luar biasa. Saya sih season pertama terus saya nggak nonton Mas Yo. Saya bilang ya anulah ini dibuat kayak reality show. Saya bukan penggemar reality show. Toh kurang lebih latar belakangnya yang terjadi di F1 saya juga kurang lebih tahu. Kemudian kok makin banyak di sekeliling kita yang ngomongin itu ya, terus tanya ke saya. Ketika tanya ke saya kan nggak nonton, jadi saya harus nonton kayak gitu. Tapi ternyata memang kayak reality show kan kayak gitu. Maksudnya apa yang menarik dari khas selain nonton Gunther Steiner marah-marahin orang kan? Ada itu kan, dong, ada. Anda coba lihat Drive to Survive yang versi 1 yang di Prancis, itu ada film saya masuk di situ. sempat kena ya waktu itu ya? Iya. Ya itulah, saya nggak nonton yang season 1, berarti ada Om Bobi. Nah, teman-teman itu nonton itu Drive to Survive season 1, cari Om Bobi di situ. Jadi, tapi ya memang buat banyak orang akhirnya kan memang itu entry point ke F1. Yang saya tahu adalah kayaknya Om Bobi mungkin bisa ngoreksi, ada banyak broadcaster yang sempat komplain kan Om Bobi. Karena kenapa kok Netflix bisa dikasih akses segitu banyak dan nggak perlu bayar seperti broadcaster yang harus bayar mahal-mahal itu, tapi dapat akses begitu banyak gitu. Tapi kan F1 ini kan sudah memikirkan karena ini era baru F1 ya. Era baru F1 ini kan mikirin bukan hanya sekedar kalau Bernie Ecclestone sebelumnya mungkin pokoknya berapa banyak revenue-nya yang bisa kita dapat, berapa banyak yang kita bisa bagikan. Tapi yang ini kan lebih mikir jangka panjang dikit ini. Ini mikir bagaimana regenerasi penonton, penggemar, bagaimana memberi akses ke F1 secara berbeda. Strategi media sosialnya kan sangat beda, sangat agresif. Sementara di eranya Ecclestone kan hampir nol, seperti itu. Nah ini yang menurut saya sih berhasil. Kenapa? Karena ya itu tadi, sekarang banyak orang muda ngomongin F1 ya kenalnya dari Drive to Survive. Dan itu yang apapun strategi yang menurut saya baik gitu. Dan ini kan masih ada season ini, mungkin masih ada season depan. Ya kita lihat nanti seperti apa gitu. Menurut saya sih itu sesuatu yang bagus dan ratingnya bagus Mas. Jadi kalau saya kan suka ngikuti rating Nielsen, rating tayangan-tayangan global gitu. Drive to Survive ini sering nomor 1. Saya sendiri kaget. Ngapain orang nonton F1 sisi seperti ini ya? Tapi ternyata memang di banyak negara, kalau nggak salah, di 25 negara bisa nomor 1.
Jadi dari semua film di Netflix itu, dari semua acara di Netflix yang menarik-menarik itu, Drive to Survive itu bisa nomor 1 di banyak negara. Itu menurut saya, wah ini berarti masa depannya F1 bisa selamat ini, bisa bagus ini. Kalau kualitinya Drive to Survive bisa dipertahankan gitu. Dan tahun ini dapat makanan banyak ya Bob ya? Ya. Tahun ini dia itu 1 kali race kemarin di Zandvoort itu kameramennya dia cuma ada 10, sudah ada 10. Belum lagi yang pegang sound ya, yang pegang boom itu ya. Jadi Anda bisa bayangin, dia tuh masuk kemana-mana gitu. Wah itu luar biasa itu. Konten ini. Konten semua. Nah dia ini dan season ini banyak cerita yang bisa ditampilkan ya, selain Hamilton, Max Verstappen, ada sisi-sisi lain kan, misalnya di Haas saja seru ini. Kita kan karena sorotannya begitu banyak di barisan depan, barisan belakang ini kan pasti banyak ceritanya juga ini, Mick sama Mazepin ini misalnya. Jadi ya menurut saya sih itu sesuatu yang istimewa ini, Drive to Survive dan Netflix. Jadi ya kalau misalnya sekarang broadcaster itu marah-marah, saya bisa main karena masa depannya kan juga bukan dari situ ya Bob ya, kan masa depannya kan di HP semua ini. Nah, di Indonesia masih belum tahu nih bulan depan mau nonton di mana. Saya masih belum tahu itu. Nah, kita belum tahu. Saya belum tahu. Jadi kita semua penggemar F1 patut was-was sekarang karena kita nggak tahu nonton di mana. Kita tahu ada aplikasi F1. Jangan was-was. Kalau tanya mau nonton di mana, nonton di sirkuit langsung gitu. Ya, Asa dan Om Bobi ini karena waktu juga sebentar lagi kita akan ke Rusia ini. Jadi sebelum kita tutup kan kita harus ngomongin Rusia dulu sebelum nanti kita singnya ya. Silakan. Ini Om Bobi sudah berapa kali ke Rusia, Om Bobi? Saya 2 kali ke Rusia. Nah, Om Bobi bisa gambarkan suasana dan sebagainya. Asa nanti juga bantu prediksi kira-kira siapa yang akan menangi balapan di sana karena sekarang ini kan Mercedes dengan Red Bull sedang panas-panasnya. Gimana Om Bobi? Sirkuitnya termasuk sirkuit modern ya, karena letaknya itu juga enak di pinggir laut. Terus kemudian dia adalah satu kompleks dengan Olimpiade musim dingin di Sochi kemarin itu. Nah, saya 2 kali mengalami, satu saya tinggal di downtown, satu lagi tinggal di dekat sirkuit. Kalau Anda tinggal di downtown itu perlu waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke sirkuit dengan taksi ataupun dengan kereta gitu ya. Tapi begitu Anda masuk ke sirkuitnya itu udah ada serasa kayak apa ya, liburan gitu loh. Nah, mengenai technicality dari sirkuit itu sendiri cukup technical dan saya bilang sih karena banyak track lurusnya itu ya siapa lagi kalau bukan Mercedes nanti yang menang. Tapi kalau dari segi jurnalisme sendiri itu ya, itu ada yang unik. Anda tuh motretnya kadang-kadang sulit untuk mendapatkan spot yang baik tanpa usaha yang luar biasa. Satu gitu ya, kita diharuskan untuk membooking spot untuk bisa dapatkan di atap. Itu karena itu dibatasi cuma 8 fotografer. Kiri kanannya itu ada antena 4G. Nah, berani nggak gitu loh? Karena itu ada efek microwave ya kan di situ kan. Nah, terus kemudian kedua, itu ada satu tikungan yang dulu sangat sempit sekali. Sekarang sih sudah agak lebar gitu. Antara tikungan keberapa tuh ya? Itu pasti ada yang nabrak di situ. Sekarang sih udah nggak ada nabrak, Mak. Saya bilang Sochi ini menurut saya kalau ada hujan akan lebih menarik. Kalau ada hujan, ya. Kalau saya Mas Jawa ya ini masih kelanjutan persaingan. Kita tahu Verstappen akan kena penalti 3 posisi. Jadi dan benar kata Om Bobi, ini sirkuitnya Mercedes, sejarahnya Mercedes menang terus di situ. Nah tinggal sekarang Red Bull berani gambling nggak? Mumpung Verstappen di penalti, sekalian aja ganti mesin. Karena kan ya kapan lagi? Jadi sekalian aja gitu. Bahwa nanti sedikit mengorbankan poin ke Lewis, ya sudah. Kita memikirkan bagaimana lomba-lomba berikutnya, karena harus diingat juga Lewis sendiri juga ada potensi harus ganti mesin pada suatu momen. Ini kan sudah mulai jadi omongan juga. Nah, lombanya kan masih sisa lumayan ini. Nah, ini yang apa namanya akan jadi pertanyaan utama di Sochi sih. Apakah Red Bull akan ganti mesin pada Verstappen? Kalau Verstappen ganti mesin, berarti kan beban ke Perez akan lebih besar karena Perez harus bisa mungkin di depan mengganggu 2 Mercedes ini sebisa mungkin. Kalau Anda bisa membaca pikiran yang ada di dalam otaknya Max Verstappen, saya mungkin sama kecewanya dengan Max Verstappen karena fungsi Perez tidak maksimal. Ya. Sebetulnya
saya kalau misalkan Red Bull itu meng-hire Perez itu, ya jangan jauh-jauh lah jaraknya dari Max Verstappen, sehingga seolah-olah kayak Max Verstappen ini berjuang sendirian gitu. Dia kesel banget nih orang nih. Aduh, saya di depan gitu ya. Kalau misalkan jadi seorang manajer mungkin, apakah itu team order atau apapun juga, Perez itu harusnya fungsinya sebagai destroyer. Yang nabrak Lewis Hamilton itu harusnya Perez aja gitu loh. Max Verstappen-nya yang aman gitu loh. Jadi Lewis tidak dapat poin, Perez nggak dapat poin, yang dapat poinnya Max, itu bagus itu. Tapi dalam hal ini dia kualifikasinya selalu di belakang terus. Itu menurut saya sulit buat Red Bull untuk menandingi Mercedes tahun ini. Ya. Jadi ya memang bebannya tadi ke Perez. Dan kalau saya mungkin jadi Red Bull, Bobby ya penalti aja sekalian. Ya. Oke lah, kita punya tabungan 5 poin sekarang. Nanti misalnya jadi minus, ya moga-moga minusnya nggak kebanyakan, lalu ya habis itu mencoba mengejar, tapi sudah tidak pusing lagi soal mesin. Nah ini yang harus, ini keputusan-keputusan berat yang harus diambil semakin dekat dengan akhir musim. Tapi memang Mercedes kelihatan lebih solid ya. Ya kendala utamanya ya di Perez lah. Ini sama kayak Michael Schumacher dulu kan, nggak pernah bisa nemu teman satu tim yang bisa benar-benar bantuan dia di depan gitu. Dulu ada Jos Verstappen gagal, ada JJ Lehto gagal. Eddie Irvine pun sebenarnya kan nggak terlalu amat juga gitu. Baru mungkin Rubens Barrichello itu aja yang benar-benar bisa jadi teman di depan. Tapi waktu itu kondisi Ferrari sudah lebih dominan dari yang lain. Nah itu yang tantangannya di situ. Jadi ya balapan ini apapun kan, semua lomba sisa musim ini pasti lomba-lomba yang seru. Ya kita nikmati aja. Kalau penggemar yang netral mungkin berharap Perez bisa jadi destroyer seperti kata Om Bobby, bisa jadi destroyer. Nggak tahu lah, mungkin diam-diam tabrak tuh Hamilton. Misalnya kan kita nggak tahu kan. Ya, Om Bobby ada tambahan lagi Om Bobby? Karena kalau kesimpulan saya sih, rugi kalau hanya mengundang Om Bobby sekali. Jadi kalau kita harus ketemu Om Bobby lagi, karena saya yakin banyak koleksi yang harus kita tunjukkan kepada Evan. Enggak. Mas Dewa, enggak. Mas Dewa sudah dapat oleh-oleh itu dari Zandvoort, saya belum. Oh iya gitu ya. Ini. Jadi nanti saya yang nagih, nanti dari Amerika nggak ada alasan, nggak ada McLaren di situ ya. Alfa Romeo sama McLaren. Ya, ada tambahan lagi Om Bobby. Saya kira ya itu ya, mengenai kalau tadi kita bicara Lewis sama Max gitu ya, sekarang mungkin lebih menarik menentukan siapa yang podium ketiganya. Anda favorit siapa? Lando Norris kah? Apakah Daniel Ricciardo bisa mengulangi keajaibannya dia gitu ya? Ayo silakan. Asrul. Oh, kan nggak mungkin 1-2 kan, Verstappen belum tentu finish 1-2 karena dia penalti atau apa. Tapi kalau saya kan sudah jelas McLaren sekarang. McLaren dan McLaren sudah menang, tapi Ricciardo yang dapat ya. Mungkin di sirkuit ini karena tadi karakternya juga banyak lurus, siapa tahu McLaren bisa mencuri lagi. Nah, moga-moga sekarang gilirannya Lando Norris, ya minimal podium mungkin. Ya. Om Bobby, maaf sebelum menjadi hutang ini Om Bobby. Karena Om Bobby tadi sudah disopiri 5 pembalap, tadi kan baru kepotong dari Om Bobby. Setelah diulangi lagi boleh Om Bobby? Oke. Ya kan tadi kepotong yang Michael Schumacher, setelah itu lupa di belakangnya siapa lagi? Pertama adalah Fernando Alonso, kedua adalah Damon Hill, ketiga Michael Schumacher, keempat itu di Sentul, sirkuit Sentul 2012 Mika Hakkinen. Mika Hakkinen ya. Dan yang kelima yang baru saja bulan Mei tahun ini, yaitu dengan Mario Andretti, pembalap usianya 81 tahun di sirkuit Indianapolis. Jadi sirkuitnya oval, 3 laps dengan kecepatan 330 km per jam. 81? Yang nyupirin nomornya 81 tahun itu. Sebenarnya Mas Dewa, itu saya sempat ngobrol sama Om Bobby. Aku juga pengen itu kalau Mario gitu. Cuman kan saya waktu itu mau balapan di Kansas ya, saya mau balapan sepeda. Jadi timingnya agak nggak mungkin. Ternyata Om Bobby dijabanin kemarin, jadi pelacuran keduluan. Ini karena waktu Om Bobby, Asa, yang jelas saya juga usul pada Asa, rugi kalau kita tidak mengundang Om Bobby lagi. Oh iya. Saya yang penting sekali yang harus kita garis bawahi sebagai Evan ini adalah kita harus punya mimpi. Dan saya baru tahu dari cerita di Netflix ini, jadi ternyata memang dokumenter Michael Schumacher tidak diputar pertama kali di Netflix tapi di Belanda, sehingga Max Verstappen sudah tahu gayanya pembalap pemula itu gimana caranya menyerang pembalap yang bertahan
tabrak main gitu kan. Jadi ilmunya mungkin dari situ. Dan yang cukup menarik kesimpulannya adalah dari Netflix adalah untuk jadi pembalap Formula One yang hebat harus melalui jenjang go-kart, F3, F2, Formula One. Nah, karena Formula One memang membutuhkan antara skill, uang, dan politik. Ini yang kita harus belajar dari Michael Schumacher, dia tidak punya uang, punya skill, tidak punya politik. Sehingga untuk F1 supaya cepat, mereka menjadi kerjasama dengan atau dukungan dari partai besar di Indonesia melalui partai Golkar, dia bisa ke Formula One. Jadi dia terima kasih kepada partai Golkar yang ada di Indonesia yang sudah mensupport Michael Schumacher. Om Bobby terima kasih. Terima kasih hutang banyak. Ya, datang lagi ya, hutang ini. Silakan. Ya. Evan Mania, siapa tahu menulis di kolom komentar, siapa tahu Bobby, ya ada satu kaos dari Amerika buat teman-teman nanti siapa tahu gitu. Boleh. Ya, enggak Bobby minta satu hadiah ya buat yang komentar di bawah, nanti kita pilih, nanti hadiahnya dikirimin Om Bobby langsung. Boleh. Alhamdulillah. Om Bobby terima kasih. Saya mengaku ini mumpung kesempatan menyampaikan secara publik, terima kasih selama puluhan tahun ini sudah kita kenal, jadi sahabat, teman yang baik, bukan hanya ngomongin soal F1 tapi juga ngomongin yang lain, sampai kenal dengan anaknya, dari anaknya masih sekolah sampai sekarang anaknya sudah gede juga. Jadi ya terima kasih Om Bobby atas persahabatannya selama ini, dan kangen bisa liputan, jalan-jalan, dan ngobrol lagi sama Om Bobby. Terima kasih banyak Kak Sro. Ayo kita jalan-jalan lagi dong. Masa berhenti? Ya, siap. Ya, baik. Sebagai closing, saya memberikan penghormatan kepada Om Bobby karena sebagai fotografer, beliau sudah setara dengan fotografer perang. Karena waktu liputan tahun ini, beliau hadir di sirkuit, termasuk foto bersama dengan Kimi yang setelah sehari kemudian Kimi dinyatakan positif karena COVID. Jadi kualitas fotografer yang setara dengan fotografer perang, karena yang satu kena peluru nyasar, yang satu kena virus nyasar. Ini alhamdulillah bisa terus. Terima kasih banyak semuanya. Ya terus. Salam sehat semuanya. Sehat Om Bobby. Terima kasih.